Yang kedelapan, mereka terjerumus dalam syirik akbar yang sangat banyak. Di antaranya, ya, mereka kalau berdoa itu bukan ya Allah, tapi ya Husain, ya Zainab, ya Fatimah, ya Ali gitu. Mintanya kepada makhluk-makhluk ini. Bahkan sampai mereka mengatakan inna lil Husain wa inna ilal Husain raji'un. Bukan inna lillah. Nanti saya tayangkan semuanya biar ya. Kalau ini mungkin wah itu rekayasa. Enggak, ini saya tayangkan nanti bagaimana mereka luar biasanya kemusyrikan mereka. Mengucapkan ya Muhammad, ya Husain, ya Zainab, ya Fatimah atau ya Ali dalam keyakinan Syiah dan Ahlus Sunnah disebut dengan istilah istighatsah, dan perbuatan ini bukan syirik sebab syirik itu berkaitan dengan penyembahan kepada selain Allah, sementara meminta tolong kepada makhluk bukanlah bermakna menyembahnya. Seperti kita minta tolong kepada seseorang dengan mengatakan ya fulan, dan perbuatan tersebut bukan berarti menyembah si fulan. Amaliyah istighatsah ini sebagaimana dinukil dalam kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ulamanya Ustadz sendiri, di mana perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Umar. Kitab Al-Wabilu Soyib karya Ibnu Qayyim, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi yang diterbitkan oleh Dar Alam Al-Fawaid halaman 365. Dari Al-Haytham bin Hanasi berkata, kami berada di samping Abdullah ibnu Umar dan kakinya sedang keram. Lalu seseorang berkata, panggillah orang yang paling engkau cintai. Dia pun berkata, wahai Muhammad. Seketika Ibnu Umar pun dapat meregangkan kakinya. Dalam riwayat ini, kita simpulkan bahwa Ustadz ini telah menuduh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah bin Umar, telah berbuat kemusyrikan. Yang anehnya, riwayat itu terdapat dalam kitab guru besar Ustadz ini. Karena itu berkali-kali kami katakan, mereka hanya hafal satu riwayat, tetapi lupa 1000 riwayat. Ibnu Qayyim sama sekali tidak mengomentari amaliyah tersebut sebagai musyrik. Bahkan dia memasukkan redaksi itu dalam kitabnya, dalam satu bab yang diberi nama pasal 4 tentang zikir yang digunakan, yang seharusnya seorang hamba lakukan, yang dengannya dia dapat menuntaskan kebutuhan yang mendesak dan besarnya manfaat. Dalam kitab Majma' al-Zawaid karya Al-Haythami, salah satu ulama Ahlussunnah, jilid 10 yang diterbitkan oleh Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah cetakan pertama tahun 2001 halaman 138-139. Al-Haythami berkata dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat di bumi selain malaikat hafazah. Tugas mereka menulis daun-daun pohon yang gugur. Maka jika salah seorang di antara kalian tertimpa kesulitan di padang pasir atau hutan belantara, maka berserulah, bantulah aku, wahai hamba-hamba Allah. Al-Haythami berkata, riwayat ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dan para perawinya adalah orang-orang yang terpercaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya, jika ada yang tersesat di dalam perjalanan, hendaknya dia memanggil para malaikat agar dapat menolongnya. Di sini Ustadz ini benar-benar telah menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk berbuat syirik, yaitu dengan meminta tolong kepada malaikat. Dalam kitab Al-Adhkar karya An-Nawawi, salah satu ulama Ahlussunnah yang diterbitkan oleh Dar Ibnu Khuzaimah cetakan ke-1 tahun 2001 halaman 415-416, kami telah meriwayatkan di kitab Ibnu Sini dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada seseorang yang hewan tunggangannya lepas saat perjalanan di padang pasir, maka hendaknya dia menyeru, wahai hamba-hamba Allah, tahanlah tungganganku itu. Wahai hamba-hamba Allah, tahanlah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pengepung di bumi ini yang akan menahannya. Aku, An-Nawawi berkata,
beberapa guru-guru besar kami berkata kepadaku bahwa beliau pernah kehilangan kendaraan miliknya yang aku mengiranya adalah keledai, dan dia tahu akan hadis ini, lalu dia mengucapkannya. Setelah itu, Allah pun menahannya saat itu juga. Aku juga pernah bersama rombongan yang kehilangan hewan tunggangan mereka, dan mereka merasa lelah mencarinya. Maka aku mengucap seruan itu, dan seketika itu juga hewan tunggangan mereka berhenti, tidak lari lagi, tanpa sebab apapun selain ucapan ini.